Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to the English class of Garuda Nusantara Vocational School with me, Miss Ida. Today's lesson, we are going to study chapter 5. The material is news item atau teks berita. Well, do you like reading or listening to a news? Suka nggak sih dengerin atau baca berita? Adapun medianya, sekarang sudah banyak sekali. You can get the news from the online media or social media. You can also get the news from television, radio, newspaper, or magazine. Pilih saja, apakah kalian lebih suka mendengarkan berita yang disampaikan secara lisan atau yang disampaikan secara tertulis atau melalui media cetak. And what kinds of news do you like? Jenis berita seperti apa sih yang kalian sukai? Is it about criminal news, economic news, business, politics, world news, or it's about entertainment? Lebih suka yang mana? Apakah yang serius-serius temanya atau mungkin yang entertainment? Gosip-gosip terkini terkait selebritis-selebritis mancanegara. Itu juga termasuk ke dalam jenis teks berita. And what is news item? What is the definition and also the function? Apa sih definisinya? Mari kita simak. The definition is, it's a text that tells about an information. Teks yang menceritakan tentang informasi. Informasinya informasi apa? Related to the events of the day, terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian which is considered important or newsworthy. Kejadiannya, peristiwanya yang dianggap important, penting, atau newsworthy, patut untuk diberitakan. Itu adalah definisi dari news item atau teks berita. And now, what is the function or what is the purpose of news? Tujuannya apa sih? Kenapa harus ada berita? The function is to inform the readers or the listeners about events of the day. Nah, karena tadi definisinya juga information, berarti tujuannya to inform, untuk memberikan informasi. Kepada siapa? To the readers or the listeners. Ya, kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa ini. Itu adalah fungsinya. And how about the structure and also the content? Struktur dan kontennya, mari kita simak di contoh teks news item yang pertama. Okay, now let's take a look at the example of the news item text. The text is from the Jakarta Post. Ya, mari kita lihat contoh teks beritanya yang diambil dari the Jakarta Post. Kita analisa juga struktur dan isi beritanya apa sih? Struktur yang pertama yaitu ada bagian headline atau title, bagian judul. Bagian judul berita ini adalah sangat penting, and it should be eye-catching and also interesting. Judulnya harus singkat, padat, jelas, dan menarik. Kenapa harus eye-catching and interesting? Of course, to attract the reader's attention. Untuk menarik perhatian para pembaca. Ya, itu judul. Dan di judul ini harus bisa mencerminkan informasi atau topik penting apa sih yang akan diberitakan. Nah, itu untuk bagian pertama ya. For the second structure, it's the lead paragraph. Lead paragraphnya ini adalah paragraf pertama atau paragraf awal yang ada di dalam teks. Apa sih isi lead paragraphnya? It contains summary of events. Ringkasan dari kejadian atau peristiwanya. Nah, mari kita analisa summary of events-nya dengan menggunakan 5W1H. Yang pertama, who is involved in the text? Siapa sih yang diberitakan atau yang terlibat dalam berita ini? Jawabannya yaitu Bekasi Police, para polisi Bekasi. Yang kedua, what happened to the police? Apa yang terjadi kepada para polisi tersebut? Nah, ini dia, have tested positive for COVID-19. Para polisi Bekasi itu telah terbukti positif corona. Nah, lalu, when is it? Kapan hal itu terjadi?
on October the 5th, pada tanggal 5 Oktober. Lalu, where is it? Di mana hal ini terjadi? Nah, in Bekasi. Dan why? Atau how? How does it happen? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa kok polisinya itu bisa sampai positif corona? Ini dia. Deployed to handle rallies. Mereka tertes positif corona setelah menghandle aksi demo. Lalu bisa ditanyakan lagi why? Kenapa kok masyarakat bisa sampai melakukan demo? After the House of Representatives approved the Job Creation Law. Mereka berdemo setelah DPR menyetujui Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang terakhir how-nya bisa juga how many. Berapa banyak polisi yang terdeteksi positif itu? Jawabannya yaitu 8 Bekasi Police. Ada 8 orang polisi Bekasi yang positif corona. Nah, itu adalah informasi-informasi utama yang bisa kita dapatkan dari lead paragraf. Lalu, apa dong fungsinya paragraf-paragraf yang di bawahnya? Nah, paragraf 2, 3, 4, dan selanjutnya ini berfungsi sebagai supporting paragraph, paragraf pendukung. Paragraf pendukungnya isinya apa? It contains the elaboration of the events. Berisi elaboration atau penjelasan lebih rinci terkait kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut. Ini juga biasanya mengandung source atau quotes, sumber-sumber informasi, baik itu sumber data dari sumber lain ataupun source-nya itu bisa orang-orang yang diinterview oleh wartawannya, dan di situ akan dituliskan juga kutipan pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh para narasumber itu. Nah, mari kita lihat di paragraf kedua ini, pada supporting paragraph di sini source-nya, sumber informasinya atau narasumbernya adalah Bapak Hendra. Pak Hendra ini siapa? Bekasi Police Chief, Kapolseknya ya. Hendra said 5 of the police personnel took swab test on October the 11th. Tadi kan ada 8 polisi Bekasi. Nah, 5 orangnya ini mereka tes swabnya pada tanggal 11. After securing demonstration against the Job Creation Law. Setelah mereka mengamankan aksi demonya yang terjadi pada tanggal 5 sampai 8 Oktober. Lalu diikuti 3 other officers had swab test on October the 6th. 3 orang polisinya lagi tesnya pada tanggal 6 Oktober. Lalu Kapolseknya menyatakan they are showing some symptoms such as loss of smell and slight fever. Ini adalah pernyataan langsung atau direct speech quotes-nya yang dinyatakan oleh Bapak Kapolsek. Mereka menunjukkan beberapa gejala. Gejalanya yaitu loss of smell, hilangnya indera penciuman, dan slight fever, demam-demam ya. Ini adalah struktur dan juga isi dari teks news item. And now, please try to analyze the structure and the content of the news item taken from this link. Ya, kalian silakan analisa struktur dan isi beritanya. Beritanya ini ambil dari link tersebut di Jakarta Post. Mari kita lihat beritanya. Ini dia. Minister Tito encourages stay-at-home recreation during holidays amid virus fears. Menteri Dalam Negeri Bapak Tito mendorong masyarakat agar stay at home, tetap berada di rumah during holidays. Pada masa liburan nanti. Liburannya liburan apa? Nah, nanti kan di akhir bulan ini, bulan Oktober, ada peringatan Maulid Nabi. Itu kan kita dapat cuti bersama ya selama 3 hari.
dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober. Dan dari berita ini, silakan jawab 8 pertanyaan pentingnya. Ini dia pertanyaannya. What kind of text is it? Teks apakah tadi? What is the social function of the text? Apa sih fungsinya teks yang tadi? Lalu, what is the news about? Beritanya tentang apa? Menteri Dalam Negeri tadi meminta masyarakat untuk apa? Yang keempat, who suggested the public to spend the long weekend at home? Siapa narasumber atau siapakah orang yang menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan atau menghabiskan libur panjangnya di rumah? Kelima, why did he encourage the public not to go traveling or visiting other regions? Kenapa kok dia sampai mendorong masyarakat agar tidak jalan-jalan atau mengunjungi daerah-daerah lain dan terutama tourist destinations? Yang keenam, when could the public take the collective leave days of Maulid? Kapan atau tanggal berapakah masyarakat bisa mendapatkan cuti bersama? Cuti bersamanya dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Silakan cari tanggalnya. Yang ketujuh, how should the regional heads minimize the public mobility? Bagaimanakah cara para kepala-kepala daerahnya itu untuk meminimalisir pergerakan masyarakat agar penyebaran coronanya tidak terlalu banyak? Bagaimana caranya? Terakhir, mention the source of information used in the news. Sebutkan sumber informasi yang digunakan dalam teks tersebut atau narasumber siapakah yang diwawancara dalam teks berita tersebut. Nah, 8 pertanyaan ini silakan jawab. Tulis jawabannya di buku dan upload dalam bentuk foto. Okay, that's all for today. Thank you. See you next week.